Oke, menarik sih obrolan ini ya. Hmm. Karena juga hampir melodic death metalnya ini out of the Out of the box, box, nggak ya. mainstream kayak band-band di Nah, Bandung, di di Bandung. Jakarta. Ada suatu kebanggaan sendiri sih dari lokal kita Jawa Nah. Timur. Tapi dikatakan Jawa Timur ini nomaden ya Mas ya. Soalnya kan kegiatannya Mas Agung sekarang ini kalau kerjanya ya itu di Bali Mas ya. Di Bali. Ya, di Bali. Terus kalau di Surabaya ini kayak di Sidoarjo tepatnya Mas ya. Ya. Rumah ya. Rumahnya di Sidoarjo cuma main-main di Surabaya sih sama aja. Kalau teman aku Sidoarjo. Kalau masalah manggung sendiri Mas, kalau Mas Agung sendiri ada nggak rencana untuk ini kan one man, untuk pengen nggak untuk live perform secara live gitu? Ya kadang ada pengennya cuma aku nggak bakal nyanyi gitu. Karena aku sebenarnya fokusku gitar sih. Lebih ke gitar mungkin aku akan kalau misalnya emang bener main gitu, aku harus cari personil terus habis itu vokalis aku gini. Kenapa? Ini Mas Agung nggak pede dengan vokalnya atau? Karena nggak kuat juga, maksudnya karena emang basicnya bukan vokalis gitu. Jadi ketika rekaman ya harus dipaksa-paksain. Oh itu boleh ya? Itu Anda niru siapa? Itu niru siapa? One man tapi vokalisnya beda. Siapa ya? Tenang kita minum dulu. Iya. Dari Embrace itu udah. Ayo aku minum. Iya. Biar ngobrol minum. Enggak ya. Enggak ya. Jangan bilang enggak, ya enggak, cuma kadang nyobain ya. Kadang nyobain. Iya, nyobain aja. Jadi aku ada temennya tuh kan minum jadi karena kamu yang sendiri aja. Kalau minum nggak apa-apa. Aku doang Cok yang minum. Tapi terima kasih untuk Embrace sudah menemani podcast untuk mensupport kita ya di episode kemarin masih tetap dengan Embrace. Biar ngomonginnya lebih plong. Mantap. Kita lanjut soal live tadi ya performnya ya. Ya mungkin itu sih kalau misalnya emang diminta live, cuma kalau enggak ya. Dan untuk live sendiri pun Mas Agung ini pengennya mainnya di mana sih? Kalau secara nomaden ya, apakah pengen lebih banyak di Balinya atau di Jawanya? Di Woken sih kayaknya. Ya. Di Indosat ya biar dilihat. Aku lebih kayak wah belajar Mas Agung ya. Realistis ya. Kalau secara itu tadi di Surabaya sih, pengennya di Surabaya. Pengennya di Surabaya malah. Surabaya banyak, ada Surabaya Blackfest, Surabaya Deathfest. Oh, nah. Dengan ciri khas musik yang Anda. Iya, yang random enggak apa-apa. Labil kalanya. Mau Deathfest, mau Blackfest kan bisa disesuaikan nanti Blackfest yang agak-agak black metal, yang kalau Deathfest ya yang kenceng-kenceng berarti. Yang ya random lah. Gak apa-apa gitu. Ya pokok yang mana yang ngasih transport gitu aja ya. Pokoknya enggak itu, Cuk. Enggak deposit, Cuk. Black talk sih ngomong gitu. Incer ya Black. Dia enggak ngerti kan. Enggak ngerti. Black talk wae incer. Jadi di Surabaya. Enggak perlu. Kalau deposit tapi dikembaliin enggak apa-apa, Cuk. Black talk sih mancing-mancing. Ya. Enggak ngerti. Enggak aman aja. Cari aman. Lebih baik enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Lebih baik enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Balik lagi di album Forest Church, Flame Inheritance. Dari nama Flame Inheritance ini Mas, terinspirasi atau memang aku in flame banget. Sorry to say ya, banyak beberapa teman-teman yang Flames Inheritance. Ya, satu emang Flame itu dari nama Flame Inheritance kan ada albumnya namanya Black as Inheritance gitu. Nah, aku cari inheritance itu apa sih ya gitu. Oh, diwariskan. Terus secara filosofis. Jadi kayak aku tuh ngayal gitu loh. Band-band melodic di Swedia tuh kayak ngasih ilham ini loh, tak warisin musik seperti ini. Tolong dikonservasi ya. Jadi kayak aku diwarisi musik melodic death metal itu mau tak konservasi gitu biar gak mati. Jadi untuk saat ini tuh mungkin orang-orang tuh tahu melodic death metal itu The Black Dahlia Murder. Tapi dia nggak tahu Black Dahlia Murder itu influence-nya dari mana kan seperti itu. Jadi apa sih In Flames gitu kan mungkin kita kasih metalcore lah. Bukan men, ini loh.
Jadi aku tuh pengen ngedukasi orang-orang ini loh. Musik-musik musik-musik pendahulu yang kalian dengerin sekarang. Metalcore itu asalnya dari ini loh. Nah, itu aku itu mau konser seperti itu. Jadi makanya kenapa musiknya itu seperti ini, enggak yang melodik pada umumnya kayak Beside gitu. Mungkin orang-orang juga nggak tahu Beside itu influence-nya kayak gimana kan nggak tahu. Kalau kita nggak upek-upek band-band Gothenburg gitu, itu kan mereka juga nggak akan tahu itu musiknya seperti apa. Jadi ini loh, aku yang konservasi musik ini gitu. Jadi akan aku pertahanin ini untuk masyarakat luas yang kamu mau dengerin mau enggak ya terserah, ini aku punya ininya. Mungkin itu secara filosofis ya. Kalau secara gini ya hubungan antara Inflamed sama album Like As Inheritance itu aja sih. Berarti secara nggak langsung kayak mengedukasi Mas ya. Ya, aku itu. lebih ingin seperti Ya, itu. jadi kayak kon ku ngrungokno iku lha asale teko kene. Iya. Cuk. Itu asal itu kok gini. Ngerti yo. Ngerti yo ya. Diketok tadi thumbnail. Jadi bisa dibilang mungkin beberapa tahun ke depan Mas Agung ini jadi Bapak Gothenburg di Indonesia. Nah, Ya enggak juga sebenarnya. Untuk di angkatanku berarti ya. Angkatanku mungkin yang main seperti ini mungkin aku. Cuma kalau misalnya kita upek-upek lagi ke yang secara general di angkatan atas-atas ya mungkin udah ada ya kayak Severity itu kan juga sebenarnya ada perpaduan antara black metal sama melodic death. Terus habis itu di Malang itu ada Anorma. Itu Anorma itu wis pakemnya inflame banget itu wis gak iso diutak-atik. Mereka juga udah bikin materi wis kelihatan. Jadi itu metalcore itu melodic death metal lah normal itu. Terus habis itu di Jakarta itu Wuruju. Band sama siapa namanya yang vokalis black metal dari Malaysia itu Ake almarhum itu yang udah meninggal, Mistis apa yang itu. Nah, itu sama mantan gitarisnya Trauma itu bikin melodic death metal. Oh iya, Trauma juga termasuk melodic death soalnya. Trauma lah itu udah ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang Godfather yang aku yang enggak iso sih karena ada mereka juga gitu. Tapi kalau untuk di angkatan sampean memang sampean mungkin aku yang melestarikan ini. Iya, menarik. Mas Agung, ini nggak buru-buru kan? Enggak sih. Ini 3 jam kayaknya. 3 jam. Ya, soalnya Mas Doni kemarin 2 jam. Oh gitu. 2 jam. Ya, samain aja. Pokoknya nggak bahas yang 6 lusin. Iya, Mas Agung, menanggapi pasaran musik lah. Nah, pasar. Mas Agung menanggapi bahwa musik yang dibawa Mas Agung ini kalah dengan pasaran deathcore, pasaran metalcore. Terus apalagi kalau ngomongin black metal ya atmospheric black metal ya. Dengan Mas Agung Flaminary itu membawa melodic death metal. Ternyata kalah ya band deathcore. Iya, nggak masalah sih. Lebih ini loh instrumental. Dari kualitas musikalitas Flaminary itu kayaknya lebih mateng sih dari band-band deathcore. Dan juga lebih itu tadi di balik kelabilannya tadi lebih eksperimental kalau menurut aku juga. Nanggepin pasaran itu loh Mas. Pasaran. Anak-anak muda lebih dengerin deathcore daripada Flaminary Things. Ya nggak apa-apa karena emang di Indonesia ya soalnya iku wae gitu. Enggak sih? Ya kan? Baru keluar ya kita tahu lah baru keluar Brutal Death, Slamming atau nanti ada yang udah bosen sama death metal dia pindah ke atmospheric gitu. Baru keluar lagi post black gitu. Ya aku nanggepinnya gimana ya? Pertama ya wis sinik kayak sinis aja sih aku. Kok ngene aja sih gitu. Jadi ya sekarang kalau emang udah pasarnya seperti itu, ya kita mau gimana lagi gitu. Death metal, ya wis death metal lah ya. Kan influence-nya kan ikut-ikut tok kan. Jadi kayak sebenarnya death metal itu banyak kan.
banyak jenisnya, ada Morbid Angel, ada Monstrosity, dan mereka pun dari Amerika pun memiliki musik yang beragam. Ya kayak style-stylenya tiap Stylenya, daerah itu beda. Tiap daerah itu beda. Di sini kan ya wes karena mereka mendengarkan itu stylenya itu hampir sama gitu. Kalau yang tak dengar ya, correct me if I wrong. Gitu. Oh. Nah, jadi kayak ya ada kesamaan gitu loh. Jadi kayak menjamur akhirnya, bukan yang menjamur sama bertumbuh subur lah. Bertumbuh subur itu akan menghasilkan sesuatu yang apa ya, yang bermanfaat daripada kita jamur kan. Kalau jamur kan pasti kita basmi kan, atau nanti tunggu waktu aja yang apa namanya gini, bikin dia wither lah istilahnya, mati gitu. Ya tanggapanku sih secara bijak sih untuk sekarang, kalau misalnya ada kita ngikutin pasar ya wis tinggal seberapa kemampuan teman-teman sekarang mempertahankan musiknya itu. Kalau misalnya ada yang sampai dari lintas genre lah istilahnya, entah dia mencari apa namanya influence lain atau sudah bosan dengan genre sebelumnya, ya apa, di genre sebelumnya aja kamu bosan, apalagi nanti di genre yang baru gitu. Padahal kalau misalnya kita bilang death metal brutal, ya kamu bisa kok sebenarnya ini dilanjutin. Gak mungkin kan Suffocation bisa sampai sekarang gitu loh. Jadi mungkin ya wis seberapa kalian bertahan dan kalian bisa mempunyai konsep yang berbeda di tiap album gitu aja sih. Ini ngomong melip ya Mas yo. Ya enggak apa Mas, melip-melip no ya enggak apa Mas. Enggak, maksudnya aku ngomong gini belum tentu aku juga bisa, cuma pasti diusahakan kan ya. Kalian misalnya di Atmospheric Black, ya wes album pertama seperti ini. Nanti album kedua itu ada unsur-unsur gimana kan. Setiap band kan seperti itu di luar negeri kan. Ada entah nanti diisiin progresif atau gimana kan nggak tahu. Ya wes seberapa kalian bertahan dengan musik ini, seberapa kalian bereksplorasi dengan musik ini. Wes ikut ono ae. Ya petano iki atmospheric black metal yang emang ada, terus death metal yang ada ini wis petano, ojo gawe band kayak single buyar kalau ini nih. Ya wis album lah ngono. Jadi stigma dari orang awam kita ngeband nggak ngasilin apa-apa hilang gitu. Yes, kita fokus gitu, walaupun ini tidak menghasilkan atau gimana ya tetap aja jalani aja yang apa yang sudah jalan gitu loh. Konsistensi ya. Jadi mungkin tanggapanku seperti itu untuk pasar sekarang. Tapi kalau semisal 2025 Soundhead lebih laris, apakah Mas Agung bakal pindah ke atmospheric Enggak death metal? Atmospheric death metal. Enggak sih. Ya. Pasaran atmospheric rame ini gini genre musik yang aku bawa nggak laris. Apakah bakal berubah gitu loh Mas? Enggak sih. Atau bikin project lagi atmospheric? Flaming Heritage project mana? Wah, dari mana men? Apakah aku harus gojek sampai pagi? Kalau Pagi ketemu pagi. Jadi kalau aku bisa terima dari Mas Agung ini ya itu tadi konsistensi sama kayak gimana cara kita mengakalinya ya Mas. Iya. Ya kayak ya itu aku kalau terima dari Mas Agung sih banyak band-band baru sana konsisten dengan genrenya. Tapi gimana mereka mengakali di album selanjutnya. Misalnya di album sebelumnya ini mereka lebih main ke groovy nih. Berarti kita album selanjutnya jangan di groovyin. Ya, kita lebih cepat aja. Kita soalnya kita ini aku ngomong ngacu di Indonesia ya. Kayak kebanyakan di Indonesia. Misalnya ngeluarin album, semuanya suka. Woi, suka ini albumnya bagus. Kedepannya ngeluarin album, materinya sama, nuansanya sama. Iya. Bosen cowok. Bosen. Tapi kadang itu yang mereka suka kan. Nah, kayak aku ngomong Dead Squad lah istilah Dead Squad. Langsung ngajubet cuy. Yo, gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Kan ini positif. Aku dari review dari sisi positifnya. Nah, ya ini sisi positif. Jadi ya aku nggak ikut-ikut gitulah.
Cuma kan mereka tuh berangkat dari musik-musik seperti Spawn of Possession. Bener, Terus habis itu mungkin ada influence agak bergeser. Black Dahlia Murder. Terus habis itu mereka jadi kayak dibilang kayak deathcore itu ya mungkin itu tidak bisa diterima oleh penggemar, tapi langkah itu yang bisa mereka jalani gitu sebagai sequence ya. Jadi kayak perjalanan musik mereka biar enggak kayak gini terus kan dari album Horror Vision terus habis itu album selanjutnya apa judulnya yang album kedua yang masih ada Coki itu kan udah nunjukin ada perubahan lah set ini perubahannya masih hampir mirip kayak gini terus habis itu nanti kesininya lagi agak berubah. Tapi jadi, yang paling terasa sih yang terakhir ini yang apa itu yang sama Mas Widi, yang Mas Widi itu paling terasa beda banget. Iya. Terasa dramanya ya. Enggak kan ya kita dari segi positifnya itu karena emang musisi itu banyak mendengarkan dan mereka pun personelnya juga udah beda kan gimana kita ngolah ini biar nggak sama gitu loh. Masa kita terusan kayak gini? Ya kita harus tetap berlanjut lah, continue ya mungkin kita sebagai penggemar ya nggak bisa menerima itu, cuma itu langkah yang mereka ambil gitu loh. Sama kayak kasusnya itu kayak Jin Medan itu. Nah itu musiknya tuh dari album pertama sama kedua beda banget tapi keren. Jujur aja keren banget. Jadi kayak kita tuh dirasanya tuh dengerinnya tuh nggak bosen. Kalau aku pengen musiknya yang lebih cepet dengerin aja album pertama. Yes ya. Yang kedua beres. Kalau pengennya agak-agak lebih kalem tapi technical banget. Dengerin album kedua. Jadi kayak nggak bosen aja gitu dengerinnya gitu. Jadi kayak Mas Agung kayak kita ngomongin next album ini ya Mas ya. Apakah bakal seperti itu Mas? Mungkin ya tapi aku tetap mengacu pada album Forested yang jadi ada track yang emang aku acu ya. Seperti yang tadi apa itu? Yang Api Dalam Genggaman itu tadi. Api Dalam Genggaman itu mungkin akan sekencang itu mungkin. Nanti. Spoiler tuh. Spoiler. Jadi tetap ya mungkin agak berwarna-warni juga mungkin cuma ya jangan warna-warni Mas, bahaya Mas kalau di Indonesia Mas warna-warni Mas. Iya. Enggak cuma beraneka ragam cuma mungkin masih dalam satu range lah gini ya. Tetap mencoba-coba. Eksperimental ya. Tetap mencoba-coba. Dengerin ini. Main-main kencang tetap kencang tempo cepat technical enggak lebih power aja sih. Lebih power. Kenapa dengan technical death metal? Technical death metal itu banyak men. Bukan cuma kalian dengerin Decapitated itu technical death metal. Itu. Dengerin apa lagi? Carnivore ya. Carnivore itu sebenarnya kalau didefinisikan technical death metal itu sebenarnya. Cuma mungkin orang-orang lebih ini death metal gitu. Cuma coba main gak mati. Gak mati. Iya. Berarti zaman sempat memainkan technical berarti Mas? Enggak pernah. Enggak juga. Cuma aku kayak mendengarkan technical karena dulu waktu SMA itu mungkin aku tahu ya bandnya itu mungkin Brain Drill, terus habis itu Spawn of Possession, Necrophagist, mungkin di Indonesia itu technical death metal itu kayak jadi stigma gitu, harus ada gitu. Iya, harus punya skill. Harus punya itu. Nah, sedangkan harus di luar negeri itu beraneka ragam. Jadi ada Psychroptic. Ada lah masih gitu, jarang ya. Terus apa itu? Guinness. Apa itu? Decapitated Bird. Decapitated Bird termasuk ya. Termasuk dia. Terus habis itu Soreption yang baru-baru. Itu kan dia nggak pakai gitu, cuma permainan ritmenya itu kan ngitung gitu loh. Suffocation juga termasuk. Suffocation juga termasuk gitu. Jadi kon technical death metal mengelompokkan teknik-teknik bermusik bukan apa namanya di song oriented gitu loh. Potong jadi video trailer ya. Jadi kalau namanya musik ya dia song utamakan song oriented daripada
kan ada emosinya gitu kita Ada dengerin. emosinya. Iya kan, kita dengerin Shepherd of Madness yang jet gitu. Harmonisasi tetap ada. Ya, Mas, ngomongin one man, ya. Nah, ini banyak pasti pertanyaan. kan nggak keseluruhan kerja sendiri. Ya emang. Di album ini Forest Church ada yang ngebantu kan? Pastinya. Iya, yang Nah, ini yang Ada ngebantu ini. beberapa. Soalnya dia Kalau apa dari pihak studio rekaman pasti ngebantu dari mixing mastering. Iya, ngisi juga kok. ngisi. Ngisi. Wah. Di Mas Rembo tuh di melodi gitar duanya Bayang Bidadari. Coba didengerin itu kan ada kayak kembar-kembar. Nah, itu Mas Rembo yang main apa namanya? Isiannya ya. Isian. Terus Days of the Nightfall itu keyboardnya Mas Rembo. Terus Nocturne Elegy gitar dua ritmenya itu siapa orang? Firman Oh, Mas Firman. ya doglong itu loh. Itu dia nge-track di Nocturne Elegy ini di gitar ritme duanya itu dia. Terus keseluruhan Om Dani. Om Dani lo yo pantes. Aku kalau dengerin musiknya sampean ini ya merepet ke dewanya Om Dani yaitu Dissection ya. 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 Terus di In That Seashore ini aku mengajak idol mantan personil idol Jogja. Mantan pacar. Enggak, ya, model JKT-nya Jogja untuk berkolaborasi. Ngomongin mantan pacar enggak apa-apa, Mas. Oh, enggak lah punya ya. Enggak, kenapa Black? Karena biar ada yang nemenin jomblo gitu nah. Iya, juga itu. Enggak ada. Ada pacar berarti ya. Enggak ada. Jadi ya gini, tadi termasuk bisa dibilang ini keseluruhan track semuanya ada yang ngebantu berarti Mas ya? Ada, ya. Ada. Pasti sih kayaknya kita nggak bisa kerja sendiri sih. Iya, nggak bisa. Oh benar. Karena beliau teman-teman yang ngebantu itu punya taste tersendiri. Kalau Mas Harlun semua gitar 1, gitar 2 kayaknya ya memang punya karakter tapi terlalu baku. Karena dulu belum terasa gitu. Jadi ini album belajar untuk aku ya. Jadi belajar. Jadi Om Daniel sangat membantu dalam penggarapan ini. Jadi aku juga bisa belajar gitu. Oh ini diisinya kayak gini. Oh ini yang mana yang nggak diisi, yang mana diisi itu udah ginilah. Termasuk dari kayak acupan musiknya juga ya meluas dari Om Daniel juga termasuk Mas ya. Om Daniel lebih karena beliau juga suka Inflame jadi ya juga Inflame termasuk suka jadi jadi beliau sudah tahu, makanya beliau membantu itu karena beliau sudah tahu, bukan beliau memaksakan masukkan unsur dissection di musiknya enggak. Karena beliau beliau sudah tahu. Oh, kamu arahnya ke sini gitu. Jadi beliau tuh ketika mendengarkan ini sudah paham lah istilahnya. Keren. Jadi ini perspektif dari aku pribadi. Om Daniel sendiri tuh bisa ngimbangin. Bener, ngimbangin anak-anak muda bener. Pengen kayak gimana juga termasuk musisi senior yang kontribusi di album ini sih ya. Dan juga meluaskan cakupan musik dari Film in Heritage juga sih. Iya, termasuk musisi senior yang berkontribusi. Tapi musisi senior kan banyak Mas. Kok ngajaknya Om Daniel doang Mas? Aku nggak ngajak ya. Maksudnya untuk nawarin. Bukan. Jadi, bukan aku gak ngono Om. Jadi aku bukan sombong gimana Om. Bukan Om. Jadi gini ceritanya, materiku tuh bocor. Jadi aku tuh awalnya tuh pernah nanya sama beliau dulu di 2018 tuh, apakah nada seperti ini cukup Gothenburg gitu. Jadi tak tag dia tuh cuma ngeliatin toh. Wah, kayak wong iki anu iki. Aku terlalu aku mungkin gak kelihatan di gininya dia. Oke lah. Seumpama meneh aku gaya album ya wis metu-metu ae ngono. Jadi ya wis gak ngene lah, gak belum ada kepikiran untuk ngajak beliau gitu gimana. Karena mungkin sungkan lah, maksudnya ngapain aku
ngajak-ngajak senior ini. Wis aku dhewe lah. Nah, ketika aku udah rilis materi yang Forest Church itu aku kan nggak pede sama vokalku. Ini ceritanya seperti itu. Jadi aku bukan mengajak ya. Jadi akhirnya ada kesepakatan gitu. Aku bocorin ini di riff. Riff. Jadi riff artwork. Riff vokalku ya opo. Vokalmu karakternya ini ta, kayak apa jenenge inspektur sapa ngono lho. Karena brok-broke kayak tentara gitu kan, bukan kayak nyanyi. Nah, dia tuh ngomong, aku nggak tahu waktu itu posisinya Keosopia baru membara-membaranya waktu itu bikin materi kan. Dan aku nggak ngerti kalau riff itu ternyata sedang sama Om Daniel. Di Keosopia. Dia gini. Lah aku sih menurutku ngene sih, coba coba ngene rungokno nang Om Daniel lo ya mau Pak, ngene Pak. Mau Pak, sungkan Pak ngapain ngene. Takut di roasting sama iku. Enggak takut di roasting yang ngapain Pak. Enggak enak Gung. Enggak enak, akunya yang enggak enak. Tapi mbok tanggapannya beliau kan gimana enggak tahu aku awal-awal. Kayak gak pede lah Mas ya. Lebih gak pede. Singkat cerita itu satu hari itu siangnya aku di WA sama temenku yang drummer itu, guru drum namanya, kalau mungkin cari Gandu Permana. Nah itu beliau guru drum, gak ketok kalau beliau suka metal ya, tapi metal banget. Nah beliau tuh WA, Gung, kon diajak ketemu Mbak Om Daniel. Lho apa aku ngene? Om Daniel wis ngrungokno nganumu. Daniel wis ngrungokno lagumu. Lho kok iso? Oh iya, bocor iki nang riff iki bocor iki dibocor lagunya. Iya. Riff iki bocor no iki awak sing sale tek sing nawakno tek tan dia yang kemungkinan soalnya lagu itu cuma tak kasih ke riff gitu. Enggak ke temenku yang bilang seperti itu, dan aku pun tujuannya bukan untuk iki loh, tolong apa rengak-rengak nang Daniel, enggak kayak gitu. Karena aku penilaianmu ya apa riff ini. Aku minta penilaian dari dia gimana sih, review dari aku rekaman itu gimana, karena mungkin tak anggap dia sudah satu tingkat lah di atasku, dia yang tahu mungkin yang bisa menilai atau gimana. Nah ternyata dibocorin dan itu jadi omongan oleh Pak Daniel dan temanku itu Gandu Permana itu. Oh terus apa iki yo ini apa adanya ya, maksudnya chatnya itu seperti ini. Ya lah misalnya DE sampai ngomong kayak ngono Gung, berarti kon wis nang radare. Berarti kamu sudah di radarnya. Oke lah, kita ngobrol. Oke. Aku beberapa harinya ke Surabaya, waktu itu aku lagi proyek di Malang. Aku ke Surabaya. Oke, ternyata aku nang Om Daniel, ayo kita ngobrol. Apa yang mau diobrolkan ini? Nah, ternyata Om Daniel waktu itu, Gung, aku izin tipis-tipis saya lah ngisi materimu. Gatel Pak tanganku Pak. Gatel kupingku ngomong materimu. Oh ya monggo. Tapi mungkin jangan terlalu gimana ya, tetap dibikin seperti ini. Yo tipis-tipis aja gitu. Tapi pas aku dengar ya lumayan cocok. Cocok ini ya buat rame ya gitu. Paham lah jalur pikirannya lah. Jalur pikirannya ya mungkin ada yang track aku sempat bilang Om iki kayak nggak tak lampirno gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Aku punya materi. Jadi aku ya ke Rimpage, ya ke Om Daniel gitu selama berapa bulan itu? 6 bulanan lah aku rekaman iki. Ya ke kedua tempat itu. Pasti itu untuk ngobrolin ini gitu. Karena dari cerita Om Daniel kita sempat interview juga Ilham Keosopia juga bukan menawarkan, cuman kayak menyajikan ya, kayak Cicipono ini loh. Aku tanggapannya gimana sih kayak gitu. Om Daniel kan ya gitu tadi kayak tertarik gitu loh. Aku suka musikmu ini, aku boleh nggak gitu. Berarti bukan ngajak yang
iki lho. Melu Enggak. enggak Melu, gitu, enggak. ayo gitu, enggak. Aku awal ceritanya seperti itu. Jadi apa adanya. Bukan aku sombong mau aku kayak aja. Bukan. Ya akhirnya kita oke lah gitu. Oke seperti ini. Karena kan apalagi genre dari melodic death kan mungkin butuh masukan dari senior-senior death metal, entah senior-senior yang memang lebih kompeten lah di death metal gitu loh. Ya ternyata jatuhnya di Om Daniel. Sejauh ini emang Om Daniel yang paham gitu, karena yang lainnya mungkin yang death metal ya fokus sama death metalnya gitu. Senior lainnya nggak paham ya. Dibilang nggak paham ya mungkin mereka lebih ke death metalnya. Ya kecuali death metal. Kecuali gitu. death metal berarti. Nggak paham ya. Nggak paham ya. Nggak tahu. Ya, Agung ini. Tapi kurang death metal loh. Tapi memang wah udah nyampe radar Om Daniel itu suatu prestasi sih. Soalnya kan orangnya juga legend kan ya. Ya. Di Surabaya juga, dan juga reputasinya nggak hanya di Surabaya loh Om Daniel itu. Ya. Di Jakarta sana banyak teman kita juga sama dari siksa kubur iya, itu kan. sama siksa kubur juga itu aku nih. Sampai tekan sampai sana loh. Sampai siksa kubur. Tadi kan ya kayak musikalitas beliau itu diakui gitu. Iya. Isi kan di album apa Mazmur. Oh Mazmur. Mazmur. Isi. Mas next selanjutnya ini. Nah ini proyek selanjutnya ini. Album kedua. Bakal seperti apa sih? Mungkin ada di isi kepala bakal konsep seperti ini. Apakah lebih galau lagi ya? Enggak. Atau kencang-kencangan lah, lebih kencang-kencangan sih. lebih bangkit lagi. Lebih bangkit lagi, lebih kencang-kencangan sih. Apakah lebih adem ya? Tren sekarang? Enggak. Enggak ya. Saya tetap mau indah-indah gimana tetap melodik aku. Tetap melodik ya. Tetap melodik. Melodik sampai mate ya. Melodik sampai mate karena aku punya persepsi sendiri tentang keindahan, jadi mungkin aku lebih ke melodik sih, melodic death. Tapi mungkin yang album kedua ini kayak split influence antara Sweden sama Finland sih. Karena aku Finland. sekarang lebih dengerin Finland sih aku. Mungkin klasikal gitu ya. Yang lebih apa ya? Sama ya apa ya aku jelasnya ya. Melodiknya agak beda dikit gitu. Iya memang detailnya Finland memang agak beda dari kita dengerin Insomnium gitu. Terus Children of Bodom, terus Tersan gitu. Memang karakternya beda sama agak beda sama Gothenburg. Ya, mungkin perpaduan antara itu terus habis itu mungkin kenceng-kencengnya aku sekarang ya aku Katamenia aku lebih Katamenia. Ya itulah tak komen. Next album bakal berproses mulai kapan, Mas? Next album sebenarnya tuh mulainya waktu kita pertama kali ketemu. Di mana itu? Iya, Surabaya Utara. Iya, di daerah sana di utara ya. Pertama kali itu sudah mulai. Iya, keceplosan ngomong bawa gitar gini. Iya, kayaknya aku bawa gitar itu mulai. Sudah mulai. Sudah ketahuan soalnya. Sudah mulai. Jadi dari situ ya tahun lalu 2023 bulan apa itu kita ketemu itu ya itu sudah mulai itu aku rekaman. Dan ini sekarang prosesnya udah berapa persen kalau boleh tahu? Besok ini Senin aku take vokal buat yang lagu ketiga. Lagu ketiga. Lagu ketiga terus kemarin yang mungkin lihat statusku di mana di FB atau di Instagram itu nge-track album itu nge-track lagu keempat di Bali. Gak tahu kalau misalnya besok ini apa namanya nutut Senin itu karena aku harus pulang juga. Kalau misalnya nutut ya aku mungkin mau ngonsep lagu kelima juga sih. Kalau nutut, kalau enggak ya mungkin tak lanjutin di Bali. Berarti ini kemungkinan selesai sampai finish tahun depan bisa Mas? Tahun depan. Oh kayak gini ya, kayak bos ya. Bisa nggak ya? Deadline ya diusahakan sih. Yang penting dana ada. Kemungkinannya ini sampai tahun depan bisa nggak? Bisa. Mungkin dari podcast ini mungkin bisa gini ya. Apa namanya kayak menarik
sponsor gitu ya. Wah, anak ini niat nih, tak kasih lah 700 tak 1 juta. Aku sih berharapnya gitu ya. Soalnya Mbak Sabut itu ada donasinya sebenarnya. Dia dipercaya uang segini ini buat rekaman ya. Ya kan mungkin ada. Apa Mas, silakan promosi apa? Semoga. Iya. Kalau nggak ada ya enggak. Dan iklannya nggak cuma di Film Inherit, ini iklannya juga ke sini. Kita juga dapat engagement tuh. Jangan skip iklan di podcast ini. Iya, mungkin ada yang kasihan ya ini sendirian mungkin. Ini tak kasih lah 500 lah berapa ya. Buat bantu-bantu. Terbuka sih. Salah satu musisi yang memang terbuka. Iya, open mind ya. Enggak cuma gengsi ini. Kalau bisa diselesaikan ya selesaikan 2020. Mau aku sih ya 2025. 2025 pengennya. Karena juga saingan Film Inheritance sudah rilis album. Iya. Junet. Kok disaing-saingin gitu. Gak apa-apa, kita harus nyariin musuh. Sama-sama hijau. Awalnya apa-apa hijau. Itu maksudnya. Iya, sebenarnya Mas Doni kan anjir Film Inheritance hijau. Oh, tak padakno ijo yo, tak padakno ijo. Jadi kan bersaing. Enggak, harus memang Mas Doni memang bersaing. Iya, tujuan kita memang adu domba, Jo. Oh gitu. Enggak, black talk sih. Black talk ya. Beda arah. Keren. Soundhead album pertama, akhirnya Film Inheritance album kedua. Maunya ya kalau cepet ya. Tapi kalau menurut Mas Agung sendiri, album itu penting gak sih untuk musisi apalagi one man? Penting sih. Ngerilis album. Penting. Ya terus kita ngeband ngapain gitu. Iya, ngincil Mas. Ya penting sih. Penting sih. Laku nggak laku kalau aku ya, maksudnya kalau orang lain ya mungkin akan kontra sama gini. Kalau aku sih harus ya anak sing tak buktikan ya. Mungkin ini kalau menurutku album itu value aku gitu. Jadi orang-orang yang ini aku mau membuktikan gitu loh. Aku itu nggak dagel tok neng FB gitu loh. Aku klaim ada sebuah legacy yang pembuktian iki loh dagelku sing kalian bilang aku tukang halu cewek apa iki loh tadi aku gak ngimpul tadi ngene. Nah, yang bilang itu siapa? Mas Radit? Enggak. bukan beliau. Aku belum kenal beliau bikin. Enggak kan ada postinganku kan cewek-cewek ngono kayak arek gak guna gitu loh kayak ya pasti di persepsi orang-orang itu pasti ada yang bilang arek iki halu arek iki seneng apa ganti ngene apa sih ya mungkin terganggu mungkin gimana tapi itu semua ya semata-mata ya iseng dan mungkin yang di real di pikiranku itu bikin sesuatu yang kayak gini gitu. Jadi setiap hari aku memikirkan gimana caranya bikin pendino gitu. Hampir tiap hari aku salah satunya ya seperti ini. Kayak gitu-gitu posting gitu-gitu yang jadi lagu malah. Iya jadi lagu. Jadi inspirasi orang beda-beda mungkin dan kebetulan inspirasiku aneh. Ya gitulah. Perjalanannya seperti itu. Iya, jadi ada apa ya? Kita bisa bilang ini ada musisi muda, ya kan, yang mau berkarya, nggak cuma nyari keren doang, ya kan, manggung-manggung doang, ya kan. Mas Agung berani ambil keputusan untuk one man, rilis album. Kayak bisa dibilang ya hal-hal mainstream itu didobrak semua sama Mas Agung. Iya, contohnya apa, Jo? Ya, salah satunya genrenya, Jo. Salah satunya genrenya. Mendobrak atmosfer. Iya. Oh enggak. Itu mlaku-mlaku dhewe. Sing penting aku ngene. Keren. Kayaknya sudah di penghujung podcast. Ya, karena sudah ini 1 jam ya. Iya, 1 jam. Oke. Mas Agung juga segera menghalu lagi. Iya. Untuk bisa jadi karya ya. Apalagi nanti itu
jadi apa bidadari apa gitu ya nanti Mas. Oh iya, itu Bicara- pasti materi ada satu materi itu liriknya tentang itu. Ya. Bidadari. gitu. Oh pasti ada bidadarinya. Tunggu aja. Menarik salah satu musisi muda yang mau berkarya juga, yang mau konsisten Konsisten, dengan genrenya. Hmm. Meskipun pasarannya nggak rame, Nggak rame. tapi Mas Agung bisa jadi contoh untuk musisi-musisi senior juga. Oh ternyata ada juniorku yang memang Jangan merasa tersaingi lah sama junior. Karena, itu udah. karena kita tuh influence-nya kalian gitu loh. Iya kan? Oke. Enggak yang sama sebut siapa? Oh enggak. Maksudnya di luar sana Iya, itu iya. seperti itu. Jadi kayak Semua ya. menganggap anak muda yang mungkin dia sudah lebih maju daripada seniornya. Ini aku nggak bahas Surabaya ya, aku daerah lain itu kayak cemburu gitu, kayak ada kesenjangan dari seniornya atau gimana. Ya, jangan seperti itu, kita juga ada karena kalian gitu yang membukakan jalan gitu, Menginspirasi. Menginspirasi. Ya, kalau masalah kita lebih maju ya kita mungkin lebih effort gitu. Nah, itu mungkin seperti itu. Beda zaman nggak apa-apa, tapi jangan sampai saling. Kita tidak berusaha untuk menyaingi siapapun. Kalau bisa jalan bareng Mas ya. Ya, jalan bareng. Dalam skena gitu. Perform bareng gitu. Udah. Oke, penghujung podcast. Terima Ya. kasih Buat untuk teman-teman yang masih dalam waktu 1 jam ini bacot-bacot ya, roasting skena juga. Ya. Skena apalagi melodic death metal yang sepi. Sepi aja. Ya. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Kalau di luar sana rame, Cuk. Di luar sana udah lebih maju. Udah banyak situ. Oke. Terima kasih buat Mas Agung. Terima kasih Mas Inyo, Mas Black ya, sama-sama. Podcast BNN di dalam kesibukannya juga menyempatkan liburan Mas ya di sini Mas ya. Ya. Juga menggarap albumnya gitu. Sukses lah untuk next albumnya. Semoga laris, yang ini laris 66 ya. Mungkin besok adalah 6666. 166. Lusin. Ya, syukurlah. Makasih juga buat Noisik. Thank you. Sukses selalu. Oke, kita akhiri podcast kali ini tanpa master bacot. Master bacot kita yang sedang berhalangan hadir ya. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk kita semua, Mas Agung, Mas Black, saya sendiri. Iya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Iya. Ciao. Makasih loh Mas.